Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Salam sehat berkelimpahan, suge bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Bapak Ibu yang saya cintai, saya kasihi, saya sayangi, yang selalu berkelimpahan karena semesta menyediakan kelimpahan bagi kita semuanya, tidak pernah kekurangan dan selalu dicukupkan dalam kondisi apapun juga. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan kita itu adanya di mana? Kebahagiaan kita tuh adanya di tempat orang lain. Jadi ketika kita sudah membuat orang bahagia, otomatis kita sendiri menjadi bahagia. Jadi kuncinya apa? Kalau mau bahagia, kuncinya apa? Bahagiakan orang lain. Itu kunci. Jadi kebahagiaan kita ternyata berada di tempat orang lain. Maka ini selalu yang kita lakukan, bahwa kami rindu melihat jiwa-jiwa semakin bahagia, semakin berkelimpahan. Karena rumusnya, kalau kamu mau bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau kamu mau kaya, perkaya orang lain. Kalau kamu mau berkelimpahan, buatlah orang lain menjadi berkelimpahan. Ini rumus dari semesta. Jadi rumus semesta ya, itu begini Bapak sekalian. Apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Jadi konsekuensinya kalau kita membahagiakan orang lain, yang kita dapat adalah kebahagiaan. Konsekuensinya kalau kita sudah membuat orang lain menjadi kaya, kita pun akan semakin kaya. Konsekuensinya kalau kita membuat orang lain berkelimpahan, kita pun pasti berkelimpahan. Banyak orang itu dari rumah merasa masalahnya itu paling berat di dunia ini. Tapi begitu sampai Salatiga, mendengar anggota yang lain yang baru datang membawa masalah sama yang lebih besar, dia bisa tersenyum Bapak sekalian. Oh, ternyata masalahku tidak sebesar masalahnya ibu itu, gitu loh ya. Nah, kadang banyak orang punya masalah kecil aja udah termehe-mehe. Dia merasa masalahnya yang paling besar di dunia ini. Tapi begitu ketemu teman yang lain yang masalahnya jauh lebih besar, ibu itu ternyata bisa tersenyum. Ya, belum sempat ketemu saya dia udah katakan, Pak, ternyata masalah saya lebih berat dari masalahnya Bapak tadi. Jadi mereka udah dapat apa? Udah dapat kedamaian dulu, ya, ketenangan dulu. Ternyata yang datang ke Salatiga masalahnya jauh lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Bapak sekalian, sadari ketika ada Tuhan di dalam diri kita, Tuhan sangat sanggup menyelesaikan semua masalah di dalam kehidupan. Nah, diperlukan kesadaran di sini. Kalau kita selama ini ya, kalau kita bicara dua agama terbesar, itu kan agama Islam dan agama Kristen. Bapak Ibu sadar nggak selama ini bahwa Islam itu artinya apa? Selamat, gitu. Ya, artinya selamat. Kalau Bapak Ibu sadar bahwa Islam itu artinya selamat, dalam setiap kondisi hidupmu, dalam setiap perjalanan hidupmu, rencana Tuhan untuk kita apa? Membawa keselamatan. Sadari dulu itu ya, bahwa dalam setiap perkara, dalam setiap perjalanan hidupmu, endingnya, akhirnya adalah apa? Selamat. Maka saat ini yang Anda lihat, yang Anda amati, itu belum akhir dari sebuah kehidupan. Jadi apapun yang datang dalam kehidupanmu, yang kelihatannya tidak baik, ingat-ingat, bahwa itu belum akhir dari kehidupanmu. Itu baru sebagian dari perjalanan hidupmu. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa tadi, Tuhan yang penuh kasih tadi, sanggup mengubahkan
itu menjadi kebaikan buat kita semuanya. Kenapa? Rancangan Tuhan itu membawa keselamatan buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih, tugas kita saat ini ya, dengan Nusantara yang ada saat ini, tugas kita adalah bagaimana kita membangun kesadaran. Itu penting ya. Bagaimana kita membangun kesadaran. Bagaimana kita kembali kepada jati diri. Nah, jati diri ini banyak orang belum mengerti apa sih jati diri. Ya. Jati diri adalah, kalau bahasa Jawanya, jati diri adalah sejatining Gusti itu dumunung ana ing rasaning ati. Ya, itulah jati diri. Sadari bahwa di dalam dirimu itu ada Tuhan. Ya, di dalam dirimu itu ada Tuhan. Kalau di dalam dirimu ada Tuhan, layak enggak Bapak Ibu khawatir? Pantas enggak Bapak Ibu takut? Pantas enggak Bapak Ibu gelisah? Sekarang kalau dalam hidupmu masih ada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, berarti Bapak Ibu belum menyadari bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha kuasa. Kalau di dunia kita sudah membawa kebaikan, ya, membagikan keselamatan itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan, tidak usah berpikir nanti di akhiratnya kita mendapat apa. Karena hukumnya udah jelas bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tadi diingat-ingat ya, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya manfaat bagi orang lain, Bapak Ibu menjadi orang baik bukan? Ya, menjadi orang baik ya. Kalau orang baik, kira-kira tempatnya baik atau buruk? Baik. Makanya tidak usah dipikirin nanti di akhirat itu mau di mana, nggak usah dipikirin. Selama kita sudah menjadi orang baik, bermanfaat bagi banyak orang, kita sudah disebut orang baik. Dan orang baik pasti tempatnya juga di tempat yang baik. Terima kasih ya.